apa? Enggak, gue mau nanya perkembangan yang kasus itu. Jangan di sini giling. Ya, makanya kan Ah. bilang kalau telepon nggak apa-apa, ini bebas, kita mau ngobrol apa ini. Iya. Nanti yang kesana kepanasan. Iya kan? Benar aja lah. Kalau panas, kipas sayang, kipas. Hmm. Tapi yang kebanyakan yang bahas elu sih. Iya, dia nggak berani ngehajar elu. Kalau gua kan dia mau bahas kan, dia tahu tuh insight gue tinggi. Terus apa namanya, viewer story gue tinggi. Jadi dia berharap tuh gue mention terus gitu loh. Ya sebenarnya kalau dibilang-bilang gua pansos sama dia, lah sekarang viewer gue lebih banyak daripada. Iya, yang nonton lu aja lebih banyak. Dia nonton aja paling kayak cuma 300, 400. Lu bisa tembus sampai 500, bisa 1000. Terus off comment lagi. Karena kan orang-orang pasti ngomongnya Iya. penista agama. Orang semua ngebully dia. Sebenarnya kalian tuh bisa ngelaporin loh. Kalian rame-rame mention dan DM Umi Pipik. Terus apa namanya, kasih tahu gitu loh, kasih tahu. Karena aku juga udah DM Umi Pipik sih, tapi belum kebaca. Mudah-mudahan lah dia segera ngebaca biar Umi Pipik yang buat laporan gitu. Karena waktu Lina mungkin kan Umi Pipik sama orang Palembang kan. Oh, yang laporan Umi Pipi. Umi Pipik sama orang Palembang. Ya, spill dikit lah ya. Gue sih udah kontak sama pengacaranya. Sama pengacara yang Lina Mukerji. Oh iya benar. Lebih bagus kayak gitu. Jaksanya sih. Lebih bagus kayak gitu, lebih cepat geraknya. Tapi ya udahlah ya, biarlah proses berlanjut, Gue ini bukan. Gue juga lagi mau bikin surprise buat dia, tapi soon. Gue nggak mau gembar-gembor di live atau apa. Yang pasti nanti gue akan bikin dia surprise banget. Nih, nanti dia terharu loh kan. Iya. Pokoknya dia kan kalau pokoknya gue bikin dia bener-bener terkejut gitu. Dan bakal capek gitu. Kau akan terkejut dan kau bakal capek. Udah gitu aja. Skill-skillnya. dia suka loh kalau disuruh capek-capek itu, dia hobi. Iya ya. Dia tuh capek nyinyirin orang, ada orang yang nggak dikenal, orang nggak mention dia, orang nggak ngeladenin dia tetap nggak lelah loh. Iya ya, padahal gue udah nggak posting ya, tapi belum gue hapus sih. Kan gue data apa yang di reels gue masih banyak kan, ratusan ribu kan yang nonton reels gue. Yang dia sama si Cindy tuh kan owner Glam Sign, abis dikatain, abis dihina, abis dijelek-jelekin, terus dia nggak tahu malu ya. Kalau orang berpikir pakai logika ya, si Cindy ngundang pas saat Cindy ulang tahun. Cindy tuh ngundang dia ulang tahun. Sebenarnya itu sengaja buat kalau dia berpikir ya, pasti nih orang mau bikin gue malu. Iya dong, setelah gue hina-hina, tiba-tiba gue diundang ulang tahunnya, padahal orang itu udah tahu dia menghina orang itu, tiba-tiba datang ke ulang tahunnya, anak mami, langsung dipuji-puji, dijilat-jilat guys. Padahal dalam hati orang itu, orang pasti ketawain dia. Tapi kebanyakan anak-anak Poppy Oleng itu tuh mereka terlalu nyembah, benar-benar dia nyembah Isa sampai nunduk, sampai kayaknya mau cium kakinya Isa deh. Orang pada bodoh semuanya. Lu yang lu sembah itu Tuhan lu. Gua aja nih ya, punya Instagram itu dari 2015. Follower gua itu dari zaman dulu sampai sekarang. Gua tidak pernah bilang mereka tuh fans. Tidak pernah, never. Walaupun gue punya karya, gue terkenal, gue tidak pernah bilang fans, never. Jadi gue selalu bilang follower gue. Kalau si Sahrul kan dibilang fans mami, anak-anak online mami. Ih, fans lu siapa gitu loh. Lu punya karir apa, lu siapa gitu kan. Nah kalau gue dari zaman dulu, gue nggak pernah bilang fans gue. Kalau misalkan kayak dari Instagram, gue bilang follower gue. Terus zaman gue masih aktif nge-DJ atau zaman gue masih aktif di dunia entertain, gue nggak pernah bilang itu fans gue.
Kalau orang nanya, itu siapa? Itu orang, dia follow gue dari Instagram. Gue cuma make sure dia follow gue dari Instagram. Atau dia follower gue. Mau datang ke sini, mau ketemu, mau ngantarin makanan. Gue gak pernah, fans gue mau datang sini, mau ngantar makanan. Never. Gue gak pernah bilang seperti itu. Walaupun gue masuk top 100 Asian Famous DJ. Asian Famous DJ, gue top 100 peringkat ke 32, mengalahkan Dinar Candy. Kan Dinar Candy waktu itu 37. Terus, top DJ, top Indonesian DJ, gue juga masuk peringkat ke-28. Kurang apa lagi prestasi gue? Tapi nggak pernah gue bilang ibaratnya dia fans gue, nggak pernah, never. Gue selalu bilang follower gue. Orang mau ketemu gue, kak aku ngefans banget, aku mau nyamperin kakak, aku mau bawain kakak makanan atau apa kayak gitu. Gue selalu bilang, oh follower gue. Di saat gue emang klik sama orang itu, gue bisa anggap dia saudara gue. Makanya gue banyak di mana-mana, kayak di di Banjarmasin, di Kalimantan Tengah, di mana orang yang kalau misalkan ketemu gue dia nice, gue klik sama dia, pasti gue anggap dia saudara gue. Gue selalu bilang, alhamdulillah gue punya saudara lagi di kota ini, di provinsi ini. Begitu, karena gue nggak pernah ngerasa diri gue artis dari zaman dulu. Tapi kan dari title-nya aja dia dulunya dipanggilnya Diva. Iya. Pengen jadi Diva. Si Diva. Emang udah mindsetnya dia pengen terkenal, orang nggak memandang dia rendah. Tapi ya kalau misalnya ada prosesnya dan orang-orang menghargai dia dengan karyanya dia, dengan karyanya dia oke. Tapi kan dia sombong-sombong, dia ngerendahin orang, dia lupa masa lalunya, dia pernah tinggal di Ben Hill, Rusun, ya kan, pernah tinggal di Bata. Jejak digitalnya kan bisa kelacak. Iya. Gap. Ya. Enggak loh. Kalau lu mau menoreh prestasi tapi dibarengi dengan sensasi, it's okay. Itu hal biasa di dunia entertain ataupun Hollywood itu udah biasa. Tapi minimal lu jangan nyakitin orang, paham nggak sih? Kayak misalkan kayak gue terkenal, gue banyak banget sensasi gue yang terkenal, yang viral terus gitu loh. Lu Cinta Luna banyak juga terkenal dengan sensasi dia. But it's okay gitu loh. Selagi lu bikin sensasi tapi nggak nyakitin orang lain gitu kan, nggak nyakitin keluarga orang lain, why not? Tapi kalau di saat lu mau bikin sensasi, lu dengan nyinyirin orang, lu ngehina orang, lu ngefitnah orang, gue bilang it's too much gitu loh. Itu udah tipe orang yang punya kelainan jiwa. Ya, lu bukan punya mental issue lagi, tapi lu udah punya kelainan jiwa. Susah sih kalau misalkan, karena gini loh, kalau Yuke sama gue itu kan beranjak dari keluarga yang alhamdulillahnya sederhana, tapi bukan kaya raya, tapi nggak miskin juga. Dia bilang katanya gue gembel sejak dini. No, I'm never get the poor life. Dari gue udah masih dalam perut, orang tua gue udah pengusaha, bapak gue udah pengusaha, bapak udah punya mobil, udah punya rumah, udah punya apa, udah gede, berumah pinggir jalan. Gue nggak pernah jadi anak gembel. Dari kecil pun gue nggak pernah dididik kayak kelaparan, kayak hidup di pokoknya hidup orang miskin, orang susah, nggak pernah. Walaupun orang tua gue bukan orang kaya ya, orang tua gue sederhana tapi cukup gitu loh. Cukup dari zaman gue kecil itu cukup, tidak berlebihan tapi tidak pernah kekurangan juga, alhamdulillahnya gitu loh. Jadi kita udah terlatih di saat mental kita grow up, kita kerja, kita berproses untuk hidup semuanya. Jadi kita nggak kaget Yuke. Kalau dia kan shock banget hidupnya. Kayaknya dia nggak pernah mikir dia bakal ditojok jadi viral juga. Kayaknya nggak kepikiran ke sana sih dia. Dapat uang kaget dari Dokter Oki, kayaknya dia nggak kepikiran ke sana juga sih. Nggak akan kepikiran. Dia nggak akan pernah bisa seperti sekarang, dan nggak akan pernah ngerti endorse, nggak akan pernah dapat uang banyak dari endorse kalau bukan gue. Pertama, kenapa gue yang menaikkan follower dia, pertama. Kedua, gue yang membuat dia dikenal sama halayak ramai di Indonesia. Ketiga, gue yang ngajarin dia bikin YouTube, gue yang ngajarin dia endorse, ya. Keempat, gue yang ngajarin dia negosiasi sama setiap brand-brand kalau misalkan mau endorse. Terus kalian bilang, oh dia kan pencipta lagu. Dia bukan pencipta lagu. Kalian bisa lihat, cek di semua lagu itu penciptanya 2 orang. Jadi dia itu hanya memberi ide. Jadi gini, pencipta lagunya itu kan tidak terkenal. Jadi dia selalu bilang kayak gini, ya udah ini aja ya, nanti masukin nama Mami sebagai pencipta lagunya.
Mami jualin harga tinggi ke artis-artis. Dia seperti itu. Jadi dia jual lagu itu, nah pas kebetulan banget dibawain sama Lucinta Luna. Itu lagu ciptaan salah satu gitaris pionisnya ini. Apa sih? Kangen Band yang Andika apa itu. Nah, pokoknya drummer, keyboardisnya apa siapa gitu. Makanya sekarang itu dia tidak pernah bisa menjual lagu bagus lagi sama artis. Kenapa? Karena si orang yang bikin lagu ini udah nggak mau kerja sama dia. Karena kasusnya si Jovi itu udah bayar berapa ratus juta sama dia, sampai sekarang nggak keluar video klipnya, nggak keluar apanya, nggak keluar. Si Jovi nangis loh, sampai bapaknya sakit, bapaknya kena kanker apa stroke gitu kan, nangis, Kak aku udah nggak ada apa-apa lagi, ini aku mau jual truk, sementara truk itu tumpuan hidupku untuk adekku bawa untuk kerja gitu loh. Jadi nggak ada lagi ratusan juta loh guys, uang Jovi dimakan sama dia. Sumpah demi Allah nih, aku nggak bohong nih. Sampai Gue ketemu Dovi. Gue udah ketemu Dovinya. Udah kan? Waktu iya. Udah. Dia waktu itu malah bilang, kapan ya lagunya rilis, kapan ya bikin YouTube-nya. Nantiin. Padahal dia udah bayar 80 juta lebih DP-nya. Terus dimintain uang lagi gitu terus. 100 juta lebih, hampir pokoknya 150 jutaan. Iya, Lucinta Luna juga. Dia bilang, "Neng, kau harus buat video klip gini, harganya segini gini. Sampai berapa ratus juta. Bikinnya katanya nanti kita di Rusia. Di Rusia dia tiket pesawat dia ditanggung, hotel ditanggung. Pokoknya dikasih harga gila-gilaan terus ditipu. Terus sampai sekarang uang royalti Lucinta Luna itu masuk ke dia. Dia bilang, "Nggak apa-apa," katanya. "Yang penting uang royalti dia kan masuk ke rekeningku." Jahat nggak dia kayak begitu? Jahat, dia itu jahat banget. Cuma di mata follower dia, anak-anak molen gitu, dia itu malaikat, dia itu baik, dia itu sosok ibu, sosok sama gila aja sih, sama gila aja. Karena gue berpikir gini loh, dia itu nggak ada lucu-lucunya guys. Kalian bisa lihat nggak sih? Tapi seru. Dia betul nggak kalau kita hangout bareng seru dia, karena dia jadi kocak. Dia kelakuan dia aneh gitu loh. Ada aja yang dia itu yang jadi badutnya. Iya, tapi kalau di sosial media itu nggak lucu loh Yuka. Iya benar. Kalau di sosial media tuh kalau dia ngatain orang komennya, datang lu anak gembel, lu miskin. Karena nggak ada kayak begitu tektokannya, dia harus ada teman mainnya, say. Kalau misalnya dia sendiri kan, makanya podcast kan sudah sama gue, karena biar ada tektokannya. Dia nggak bisa podcast sendiri gitu, nggak bisa. Jadi dia dikit-dikit ngatain orang gembel. Lu sadar rumah bapak lu aja di kampung aja dalam gang sempit gitu loh. Kasian, nggak usah dikit-dikit lu ngatain netizen gembel lah, anak haram lah, apalah. Lu mikir deh. Lu kecuali lu anaknya keluarga Bakri ngatain orang gembel, it's okay. Lu nggak mungkin juga Bakri ngomong manusia orang lain gembel. Orang kaya tuh nggak mungkin orang. Lu anaknya ini apa namanya? Anaknya yang punya BCA, it's okay. Lu ngomong orang gembel, lu ngatain orang miskin, it's okay gitu. Tapi kalau lu orang tua lu aja di kampung masih miskin, nggak lu perhatiin, tidak lu utamain, tidak lu rajain, lu buat apa? Kalau gua ya, biar gua mau lu bilang miskin atau apa, tapi gua selalu memalaikatkan dan merajakan dan meratukan orang tua gua. Never, Gua ya, orang tua gue nggak pernah minta apapun, tapi gue selalu, mama mau apa? Pak zaman almarhum papa gue masih hidup, papa mau apa? Selalu gue tanya gitu loh. Makanya gue nggak punya mobil di Bali, nggak masalah sayang ya. Di kampung di Kalimantan gue beliin mobil untuk orang tua gue. Gue nggak punya rumah, nggak masalah. Gue bangunin rumah orang tua gue segede mungkin itu di Kalimantan. Gue nggak, karena gue berpikir gini, gue ngerasain hidup bisa makan, hidup enak, bisa liburan aja udah cukup, enough for me gitu loh. Karena gue berpikir gue kan nggak punya siapa-siapa ya, gue nggak menikah, gue nggak punya anak, gue nggak punya suami. Di saat gue sakit, di saat gue mati, gue akan lari ke keluarga gue. Makanya sekarang gue lebih fokus, gue nguliahin ponakan gue selalu wanti-wanti sama ponakan gue. Gue bilang, kalian kalau misalkan udah jadi orang, kalau mak dia udah tua, mak dia sakit, urus ya. Gue selalu cuma minta kayak gitu. Makanya gue nggak pernah bilang say no untuk keluarga gue, never, nggak pernah gue. Nggak ada pun gua usahakan jadi ada. Nggak punya duit pun gua usahakan gimana caranya gua dapat duit dan gua kasih mereka. Karena gua selalu bilang sama keluarga gua, jangan pernah ngutang, jangan pernah
jangan pernah minjam sama orang. Kalau butuh apa-apa ngomong sama gue. Jadi ada tidak ada pun gue akan usahakan. Gue akan usahakan. Gue lagi nggak ada duit pun, gue akan usahakan gimana caranya gue dapat duit gitu loh. Yang penting keluarga gue nggak minjam sama orang, nggak ngutang sama orang. Ceritanya lebih sedih sih kalau misalnya lu tahu cerita keluarganya, cuma kan gue nggak bisa spill sekarang ya, Em. Kasihan. Tunggu. Obsesnya terlalu tinggi tapi nothing gitu. Ya kalau misalnya kalian lihat kan ini anak-anak online yang kalian tahu, kalian cuma kenal secara online. Gue sama Gaby udah ketemu udah ketemu, udah tidur segala macam. Jadi udah bonding. Udah bonding. Jadi kalau misalnya kalian ngehina kita terus nyerang kita tuh temennya dia dulu. Gue salahnya ngomong sahabat, Jong. Jadi gue tahu banget semua kehidupan dia. Makanya kenapa dia nggak pernah mau nge-share foto dia waktu masih sekolah, waktu masih kecil. Jelek banget. Jelek banget. Sumpah jelek banget. Ini tapi ada satu foto yang SD itu yang dia bilang mana yang fotonya mami itu selalu dibawa-bawa sama dia karena masih samar-samar perempuan atau laki-laki kan di situ, walaupun itu laki cepak rambutnya. Fotonya pas SMP SMA di ijazahnya gue ngeliatin, sumpah demi Allah gue nyaksiin jelek banget. Bukannya body shaming ya, bukannya ngatain orang ya, kita mah namanya orang jelek mah banyak ya. Gue juga nggak cantik, gue ibarat kata gue muka gue ya pas-pasan, tapi setidaknya attitude kita tuh number one. Jadi kalau misalkan kayak hati lo baik gitu kan, udah muka lu nggak cantik pun tetap kelihatan auranya terpancar gitu loh. Kalau dia itu nggak ada, say, beneran deh. Gue nggak bilang dia pure 100% jahat, enggak. Dia ada sisi baiknya. 30% dari 100% itu 30%-nya ada sisi baiknya dia. Tapi 70%-nya itu jahat. Jahat banget. Sama orang di sekitarnya aja itu kok dia bully kok, ya kan? Iya. Cuman kita nggak kuat aja dibully sama dia, makanya kita menjauh, ya nggak, Gap? Benar. Kita nggak kuat difitnah-fitnah, disuruh-suruh atau apa, like the hell, kita punya duit, gitu kan? Kita sebelum sama dia udah, kita nggak numpang, ya kan? Terlalu banyak ngatur sama dia itu, gini loh. Aku kecewa pertama kali aku kecewa banget itu gara-gara endorse ini. Brosis itu butik. Lu bayangin aja sampai sekarang akhirnya Brosis itu belum tahu loh. Ibaratnya sampai marah sama gue. Cuma gue nggak butuh validasi dan gue nggak perlu penjelasan juga dan menjelaskan juga ke dia apa problemnya gitu loh. Jadi itu udah bayar untuk endorse, tapi si Brosis itu kan. Tapi dia bilang, "Kak, postingnya nanti aja ya karena visitnya nanti aja." Karena masih renovasi, udah dibayar kan 15 juta kan untuk visit kan. Karena masih tahap renovasi butiknya, dia besarin butiknya lagi. Nah udah gitu, tiba-tiba pas setelah 3 bulan, si Desi itu nanya, "Kak, kapan bisa datang untuk visit?" Dia bilang kayak gitu kan. "Oh ya, bentar ya Des, aku tanya sama Mami dulu ya." Aku bilang kayak gitu kan. Aku terus tanya sama dia itu. Aku bilang, "Mi, si Desi ngechat, lu minta duit, enggak, minta duit lagi." Bilang, "Kan kemarin udah dikasih Mi 15 juta dan kita belum visit loh." "Ih nggak apa-apa, itu kan kesalahan dia nunda-nunda. Dia kan itu kesalahan dia nunda-nunda." Terus dia bilang, "Ya udah Desi, kalau lu mau Gaby visit lagi, lu tambahin lagi 5 juta. Dia tambahin lagi 5 juta. Wow, sekarang gini lah ya. Memang Desi itu orang kaya, harus kita kerjain. Kalau kita ke butik dia, ambil baju yang banyak-banyak katanya. Biar aja katanya. Nggak usah nggak enakan." Dia bilang kayak gitu. Cuma gue berpikir kan gini, Mi, ini walaupun dia banyak duit, namanya orang bisnis kayak gitu kan retail ya. Retail itu untung berapa sih guys? Gue taruh lah, gue juga kan ngambil retail gitu kan. Untung berapa sih gitu loh. Walaupun dia banyak duit pun tetap aja dia punya banyak staff juga gitu. Dia punya banyak staff juga. Minimal ya lu nggak usah jahatin lah. Gue juga oke-oke aja dengan fee 15 juta, orang itu udah bayaran gue dan gue belum visit sama sekali. Gue belum datang ke butiknya sama sekali gitu loh. Cuma karena dia minta tunda selama 3 bulan itu karena masih tahap renovasi. Jadi dia benar-benar nggak usah tambahin lah, akhirnya ditambahin lagi Desi 5 juta. Terus kita visit ke sana, suruh ambil baju banyak-banyak, ambil katanya, ambil banyak-banyak, dibilang bajunya dia, dibilang kayak gitu. Jadi gue berpikir, kok lu jahat banget ya. Dari situ tuh gue mikir, nih orang jahat deh, gue bilang kayak gitu. Cuma gue masih berpikir positif. Gue kan terlalu sama orang tuh, gue kalau baru kenal orang tuh gue terlalu positif kali ya, selalu mikir orang itu positif gitu. Tapi pas setelah gue tahu dari temannya sendiri yang sekarang di penjara, jadi si Swing itu siapa?
si Swing. Siapa namanya lupa gue. Indra Tarigan. Indra Tarigan. Jadi kenapa gue tahu dia nipu gue untuk masalah PT? Itu yang ngebuka Indra Tarigan. Ngasih tahu ke gue. Jadi gue nggak tahu guys. Gue bayar PT tuh 50 juta. Padahal dia buat PT itu hanya 12 juta apa berapa gitu kalau Indra Tarigan. Jadi Indra Tarigan sendiri yang ngebuka dia. Ngebuka kalau dia nipu gue. Gila deh, gila kamu di up-nya tinggi banget katanya. Jadi gue berpikir gini loh. Kalau lu oke lah, lu kan otak lu bisnis nih. Apapun lu jadiin bisnis, itu teman dekat atau apapun. Tapi setidaknya gue kan udah kayak anak lu sendiri. Gue talent di manajemen lu juga pada saat itu. Gue juga teman lu yang dekat sama lu. Kalau lu mau markup harga, itu lah. Misalkan kayak dari 12 juta atau 15 juta itu PT, lu markup jadi 20 juta, 25 juta masih worth it nggak sih? Masih oke nggak sih? Bukan 40 juta gitu loh. Itu tuh yang kedua. Nah, yang ketiga, gue beli tanah. Ini tanah mami nih. Ini dari bawah tuh kita tuh Cibubur. Tiba-tiba gue udah DP. Tidak ada kabar tanahnya sampai saat ini. Bener. Tapi itu semua yang dia lakukan ke orang-orang ya. Yang gue tahu dia ngelakuin itu ke si Noni ya. Ke Teh Rizky kayak gitu. Jadi dia nggak peduli orang mau untung apa. Yang penting duit masuk dulu dah ke dia. Iya. Ya, makanya maksud gue janganlah begitu. Makanya dari situ pas 3 kali gue pikir udahlah enough. Buat gue udah tahu kekurangan dia. Ya udah gue mau ngindar aja deh. Jadi gue ngindar itu gue berpikir gue harus gimana ya ngindar sama dia. Karena kalau di Jakarta banyak tuh rekamannya masih. Setiap gue di Jakarta di apartemen ya. Sinilah mami kangen nginep sini aja. Nanti pas udah nginep sana, ya udah semalam aja gue nginep sana ya. Udah semalam udah sini aja ya. Gue bilang gue gak ada baju, nggak apa-apa pakai baju mami aja. Kalau nggak kita ke mall, ayo kita beli baju. Kayak begitu, benar-benar tahan terus di apartemennya dia gitu loh. Akhirnya jalan pada saat itu gue mau ngehindarin dia, gue harus pindah. Nah, option gue waktu itu cuma ada 2, pulang ke Kalimantan atau pindah ke Bali. Akhirnya gue berpikir udah gue lebih baik pindah ke Bali deh, mumpung pas corona juga kan, mumpung pas mau covid juga. Gue pikir ya udahlah sekalian di sana aja karena mau lockdown kan. Gue pikir ya udah di Bali aja. Akhirnya di Bali gue ngerasa hidup gue enjoy, hidup gue tenang, hidup gue tentram, jauh dari dia gitu loh. Walaupun dia tetap berusaha untuk nelpon gue, datang ke Bali mau nemenin gue ngomong sama Ceyani sama Talia semua ngomong, gue malas ketemu dia. Udahlah lu hargain kita lah yang jauh-jauh, ada Cepita juga, lu hargain kita lah. Gue udah benci, udah males gitu loh. Males ketemu dia, udah males lihat mukanya dia. Karena cuma gue berusaha ya udah berusaha. Karena sekarang udah gak ada lagi semenjak gua sama lu nggak berteman sama siapa lagi. Si Memi kan tinggal di Bandung, paling datang cuman sehari 2 hari balik lagi kan. Kalau kita main bener-bener bisa lama gitu, walaupun numpangnya juga dipaksa sama dia kan. Udahlah nginep lah. Padahal kita kan punya tempat sendiri ya, Gap. Sekarang temennya homo pansos itu, homo pansos yang dari dulu pansos sama Lucita Luna gagal gitu kan. Nah sekarang mepet ke boneka santet si Rizky. Iya, sama si yang satunya lagi itu Mister-Misteran. Nah, padahal itu tuh udah dijelek-jelekin habis-habisan. Gue masih punya buktinya banyak banget. Tutup mata aja. Yang penting ya udah mau dia pernah ngehina gue atau dia pernah benci sama gue. Yang penting saat ini gue bisa pansos sama dia. Makanya kan ngintil mulu kan, nebeng mulu gitu loh. Tapi lucunya berharap kenapa dia ikut-ikutan masalah kita, ngomongin kita? Mereka pengen dinotis yuk ke. Intinya mereka pengen dinotis karena kan mereka nggak punya lagi celah untuk pansos sama siapa lagi nih. Dulu kan sama Lucita Luna kan, pansos ala baik sama Lucita Luna. Lucita Luna dimanfaatin sama dia. Pansos sama Luna sukses tuh, dikenal sama orang. Nah, akhirnya sekarang dia mepet, dia tahu gue lagi berseteru si Sahrul berseteru sama gue dan dia tahu engagement gue tuh tinggi. Viewer gue tinggi, engagement gue tinggi. Jadi berpikirnya kan kalau misalkan mereka ikutan nyentil-nyentil kita juga kan, otomatis mereka di-tag-tag di story tuh. Nah, akhirnya orang-orang yang mungkin ya bermasalah sama gue, orang-orang follower gue akhirnya kepo ke Instagramnya, kepo juga ke Instagram mereka, akhirnya engagementnya naik. Gue tahu trik mereka. Ya sebenarnya nggak apa sih kalau misalnya lu mau ribut, tapi benar jangan fitnah, ngerti nggak sih? Mengklarifikasi apa yang lu ngomong sama apa yang gue ngomong, apa yang bedanya. Tapi ini mau fitnah terus nggak ada yang nge-clear gap. Ini fitnah lagi, Kak Gebi. Yang gebuk kakak di Bali itu siapa? Nggak pernah, gue tidak pernah, never, seumur hidup gue tidak pernah dipukul sama orang, tidak pernah digebuk sama. Kalau gue ngegebukin orang, yes, of course, gue sering nih ya, gue masih ada videonya. Itu orang gue gebuk yang di pinggir kolam renang. Pinggir kolam renang sama yang di pinggir pantai. Oh. Pinggir kolam renang pertama anaknya, yang pas di pinggir pantai itu emaknya. Gue jambak sampai nggak lepas-lepas. Gue nggak pernah digebuk sama orang guys, never.
Gua nggak pernah dipukul sama orang, amit-amit ya. Gua nggak pernah dipukul. Gua kalau misalkan orang mau, ayo berantem, kalah menang urusan belakang gitu loh. Yang penting gua harus fighting itu gitu loh. Gue punya harga diri juga yang harus gue pertahankan gitu. Nggak pernah gue nggak pernah digebuk sama orang. Siapa yang pernah gebukin gua? Nggak ada. Lu cari sampai ke lubang semut, sampai ke lubang kuburan pun Gaby Vesa digebuk, cari, tidak pernah, never. Gap, lu pernah lihat dia sholat nggak? Gua nanya. Pernah. Pakai tutup kepala nggak sih? Pakai daster emaknya. Tapi pakai tutup kepala nggak sih? Gua lu. Pakai. Ya kan? Nggak pakai peci, pakai kain diikatin kayak begitu, terus pakai daster emaknya. Nih ya, gue masih ada videonya. Jadi dia mau fitnah apapun, gue sebenarnya males juga. Lu cari di. Makanya dia nggak pernah nantangin lu di Jakarta, ketemuan dia nggak pernah. Iya, karena dia tahu gue orang gila gitu. Lu cari aja di YouTube. Gue digebukin sama orang, tidak pernah. Kalau gue ngegebukin orang sering banget, lu cari di YouTube ya, yang tukang parkir gue gebukin, gue tendang, gue tonjok, ada di YouTube semuanya. Masalahnya apa Kak? Masalahnya aku lagi mau buka puasa, terus anaknya itu diusir karena 3 bulan gak bayar kosan di tempat kita. Terus kita lagi buka puasa, kita lagi duduk, langsung dia nunjuk kayak gini kan. Oh, aku langsung loncat, langsung kuhajar dia. Pas bang, ya, jangan. Ajan maghrib dia ngomong kayak gitu. Oh, pas lah gue buka puasa. Jadi gue minum air putih, gue langsung loncat dari kolam renang situ, gue langsung jambak dia anaknya. Nah, pas udah di pantai, itu maknya bilang kayak gini. Kan maknya ada di situ tuh yang pas gue gebukin anaknya. Pas di pantai 3 bulan setelah itu kita ke pantai, gue datang kan jajan sama anak-anak, Oma Oli apa semua, kita mau santunan. Tiba-tiba si maknya bilang kayak gini, Gaby, ternyata lu waria ya, dibilang kayak gitu kan. Gue pikir lu perempuan. Terus gue jawab kayak gini, nggak apa-apa, gue waria juga tapi lebih cantik daripada anak lu. Gue bilang apalagi sama lu, gue bilang udah nenek-nenek, gue gituin aja. Udah gitu tiba-tiba katanya, gue pikir lu perempuan, emang sih lu lu cantik, tapi tetap aja lu waria, dia bilang kayak gitu. Terus gue jawab, cuma gue meleng-meleng kayak gini, nggak apa-apa, yang penting gue cantik, gue gituin aja kan, nggak apa-apa, yang penting gue cantik, bilang kayak gitu. Udah tuh, tiba-tiba dia kesel kali ya, gue nggak emosi, nggak kepancing atau apa, gue dilempar pakai es batu. Nah, gue langsung naik ke kursi, gue loncat, gue tarik lampunya, gue seret dia sampai pinggir pantai. Saksi hidupnya banyak banget itu teman-teman gue. Ada Oli, ada Udun, ada Bella, ada banyak banget, ada Amoy. Ada video juga kan? Ada video juga. Dan dia bawa Ambon kan. Anaknya telepon Ambon, Ambonnya datang kayak gitu. Coba sentuh gue bilang. Coba lu berani gak sentuh gue? Gue suruh Ambon itu mukul gue. Gue tunggu, gak ada dia mukul gue. Malah gue nunggu dipukul sama mereka. Biar gue peras kan. Iya, kalau dia mukul gue lapor polisi, gue peras lu. Gue jadiin duit. Mana videonya Kak? Udah gue share tadi, udah gue di live sini. Pasti ini direkam sama orang. Jadi gini ya guys, kalau kita mau berantem sama orang gampang. Gue sama Sisa nyamperin juga gampang. Si Gaby juga nyamperin Sisa gampang. Tapi kita mau ya kan? Nah, kita berteman sama dia, gue tahu kelemahan dia apa. Dia juga manusia, juga gue manusia kan. Paling kalau bonyok-bonyokan ya paling hidungnya mencong lagi kan hidungnya. Sekarang juga masih mencong. Kemarin kayak si Juli gue udah gue minta alamat si Juli, dikasih Maulan, gue samperin di villanya, dia nggak ada guys. Gue samperin dia 2 kali, gue samperin dia sore nggak ada, villanya kosong. Gue samperin malam, villanya gelap gitu loh. Makanya gue pikir, Mak, kok gelap ya, nggak ada orangnya, apa dia udah pulang? Masih ada, kata Maulan. Kemarin dia live kok, katanya dia ketemu sama Fitri juga. Nah, kalau gue ketemu sama si Juli itu, gue nggak pandang dia siapa, gue seret beneran. Gue seret dia, gue gebukin dari villa situ. 2 kali gue samperin di villanya, gue cari. Mana berani sama lu. Dia coba, orang yang kebanyakan bacot itu cuman ngancem-ngancem, lakuin. Makanya gue bilang lakuin, jangan banyak itu deh, cincong deh. Lakuin. Makanya kayak mana itu siapa si Wegom katanya yang mau nyamperin yang nyamperin anak-anak online mami di Kupang, katanya yang ngebully bapaknya dia. Hey, gua punya mata-mata di Kupang ya.
udah ngecek pertama dia kerja di counter handphone. Pas dia tahu gue mau nyamperin dia berhenti di counter handphone dan dia kabur dari Kupang, nggak tahu kayaknya dia balik ke Bandung atau kemana. Itu Nih orangnya guys, tuh sampai dibilang aku spill dikit ya. Orang-orang di sini yang 1000 itu pasti banyak yang support aku, ada juga yang support Isa. Tapi kebanyakan yang membenci Isa dan si Juli. Jadi infonya itu netizen, ya ampun Jakarta sama Jambi itu segede gimana sih, begitu kan? Apalagi kita ada alamatnya gitu kan, mau main di mana, mau main gimana gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka cuma bilang oh gue mau nyamperin, samperin aja dulu baru lu bilang gitu. Kalau misalnya sekarang cuma ngegos doang, banyak bacot. sama Isa gara-gara apa? Gara-gara pertama ditipu. Lucinta Luna kasusnya sama kayak gue. Udah tahu ditipu ya udah menghindar gitu loh. Nah, si bencong ini, si Saru ini nggak terima kalau kita menghindar karena kan kita ATM-nya. Kita bisa menghasilkan ya. Gua sama Luna itu menghasilkan duit banyak loh buat dia loh. Lu bayangin aja ya, waktu gua under manajemen dia itu per minggu itu bisa dapat duit puluhan juta hanya dari endorsement gue ya, dari brand ambassador, visit, dari endorsement, dia bisa dapat puluhan juta per minggu. Ya, per minggu, ingat ya, bukan per bulan ya. Puluhan juta per minggu. Makanya di saat gua menghindar dari dia, gua lepas dari dia itu ngerasa kayak ATM-nya dia hilang gitu loh. Lucinta Luna pun kayak gitu. Lucinta Luna tuh bisa menghasilkan uang puluhan juta buat dia per minggu. Makanya dia di saat Luna menghindar, langsung dia mengeluarkan fitnah dan apa-apa. Itu kan habis syuting di Rusia. Lucinta Luna langsung ngelihat karena dia tipu berapa ratus juta Luna abis itu. Udah gitu dia nggak terima, akhirnya dia kesel sama Luna karena keluar manajemennya dia manfaatin gue karena pada saat itu gue lagi musuhan sama Luna kan, gue musuhan sama Luna, dimanfaatin gue untuk nyerang Luna gitu loh, gue dimanfaatin untuk nyerang. Setiap gue post di story apapun itu dia buat captionnya gini, Neng, posting video ini dia ngasih materi ya, captionnya kayak gini ya, terus mention mami ya, harus mention nama dia. Makanya dia naik followernya, dia dikenal orang karena gue. Akhirnya apa coba? Gue diajak untuk bodohnya, gue mau aja gitu kan. Gue dimanfaatin untuk nyerang nyerang ke siapa? Si Luna gitu. Akhirnya kan dia nggak terima karena dia nggak menang juga lawan Lucinta Luna, dan jalan satu-satunya ya dia jebak. Makanya dijebaknya lah itu Lucinta Luna, dia kasih polisi duit, suruh polisi beli inek, katanya lempar aja di tempat sampahnya dia. Padahal Luna itu sudah berapa tahun, sudah lama 6 tahun apa 7 tahun tidak pernah pakai ekstasi, tidak pernah pakai inek gitu loh. Jadi dijebak. Luna memang pakai Reklona hampir setiap hari. Tapi Reklona itu kan kelas grade apa ya? Pokoknya kelas yang udah rendah lah, yang pidananya pun kayak cuma 2 bulan 3 bulan gitu loh. Cuma yang bisa minta resep dokter juga bisa minta resep dokter kan, itu kan sebenarnya. Beratkan itu waktu itu ekstasi itu, padahal itu bukan punya Luna, itu polisi, demi Allah demi Rasulullah ini gue nggak bohong. Dia telepon, ada Stasia juga kan, Stasia saksi hidup, Alin juga saksi hidup. Gue kan di situ, gue lagi di kampung disuruh pulang. Neng pulang, malah hari ini lo harus pulang. Gue bakal kasih lu hadiah surprise, dibilang kayak gitu kan. Hadiah betul-betul bikin lu happy. Dibilang, apa Mi? Udah lu balik aja dulu. Nelpon polisi depan gue ditambah, ya udah pokoknya lu cari inek, lu beli aja inek, nanti gue kirim uangnya. Dia transfer untuk komisinya sama Adam Denny tuh kalau cariin polisinya, Adam Denny yang sekarang di penjara. Nah itu tuh dia berdua sama Adam Denny yang jebak Lucinta Luna, disuruhnya polisi, dibayarnya polisi, suruh beli inek. Yang tahu alamatnya semuanya dia. Jadi dia ala-ala pakai akun bodong bilang mau endorse, jadi Lucinta Luna kasih alamat untuk pengiriman barang. Nah disitulah dia dapat apartemennya mana, unitnya ada unit berapa. Gua tahu sampai polisi mau nyergap dia pun, dia telepon-teleponan sama polisi, itu gua ada di situ di apartemennya di Kalibata. Serem sih. Jahat gitu loh, sampai kepikiran gitu, setting biar orang celaka. Iya, polisinya nggak tahu ya, dia minta duit sama gua 10 juta. Neng, kita untuk kasih Adam sama polisi ya, Mami minta dari kamu 10 juta ya, sisanya Mami, karena Mami kan juga kasih duit buat beli inek, sama buat kasih polisinya juga, sama buat kasih jaksa. Dia bilang kayak jaksa apa hakim gitu ya, dia bilang kayak gitu kan. Oh ya udah, karena gue waktu itu bermusuhan sama Lucinta Luna, ya udah gue yain aja, ya udah gue kasih uang 10 juta untuk untuk bayar polisi. Cepu jahat, bukan cepu penjebakan sayang. Cepu itu kalau memang lu pemakai, lu dicepuin, itu namanya dicepuin.
Ini difitnah. Tahu nggak difitnah? Luna tidak pernah punya ekstasi itu, ya, tidak pernah makan inek itu, udah lama bertahun-tahun dijebak, dijebak, dijahatin dengan cara seperti itu. Itu bukan cepu. Kalau cepu tuh kayak gue nih, gue nyabu, terus ada yang nyepuin gue, dia kan pakai sabu, telepon polisi, ya udah gue ditangkap karena sabu, ya emang gue pakai sabu gitu loh. Benar. Jadi lebih baik kita nggak berteman lagi sih, nggak mau berteman, nggak mau juga balikan lagi, nggak juga. Thank you. Nah, thank you. Yang LL nggak disuruh-suruh Wariso. Udahlah nanti kau dengar aja, ini kan pasti you can save live ini. Kau tonton ulang aja kalau nggak nonton dari awal. Aku ngejelasinnya. Milen gimana Kak? Milen, Rara itu mau dijebak. Siapa lagi next ya? Milen nggak sih? Milen nggak sih? Bilang nggak usah lah Mi. Aku bilang dia nggak pernah jahat loh sama aku, dan sama Mami juga nggak pernah jahat. Sumpah demi Allah nih. Milen nggak sih kita targetin? Terus Rara, apa Rara juga kita targetin? Sampai orang-orang yang nggak punya masalah sama dia tuh mau dijahatin guys, mau dijebak sama dia. Gila nggak? Dia tuh puas gitu loh. Ibarat katanya dia keluar uang untuk nyakitin orang lain, dia puas. Hatinya dia sejahat itu. Kapan ke istana? Istana apa lagi? Istana gaib. Ya mudah-mudahan dia dapat ganjarannya dengan apa yang dilakukan. Ini bukan aku sama jadi nggak ada personal problem sama dia. Ya udahlah kalau misalnya kesalahan ya. Tapi ya kan laporan yang nanti berjalan itu kelakuannya sisa sendiri, menistakan agama Islam ya kan. Jadi bukan aku sama Gaby ngelaporin pencemaran nama baik atau UU ITE atau apa yang laporin ke lu cenah paspor cenanya. Cenah. Tangannya ada, gue panggilan dari polisi. Ya kan harus beong, say. Ya, Bikin laporan mah gue juga bisa bilang laporan mah gampang. kan pelit. Laporan mah kalian bikin laporannya. Kalian akan diterima laporan kalian, tapi Ya. berjalan ya. Everything about money. Kan everything about money. Kalau lu pelicinnya kencang, ya laporan lu akan jalan. Kalau pelicin lu nggak kencang, ya nggak akan jalan. Itu aja. Sementara dia pelit, mana mau dia. Apalagi sekarang gue udah nggak tinggal di Indonesia. Jadi polisi juga mikir, sekarang dia tinggal di mana? Oh, dia sekarang tinggal di luar negeri. Gitu kan. Kasusnya apa? Kasusnya gara-gara aku sering bully dia, terus dia posting foto paspor kucingku. Kan polisi juga pasti mikir, ini apa di kasusnya ini gitu kan. Yang ada polisi ketawa, anjing. Ya udahlah, makan dulu. Ya udah ntar kita lanjut lagi. Aku WA lu aja ya. Bye. Bye.